Assalamualaikum Bu Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Iko? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Bu Iko. Saya ada keperluan untuk izin untuk observasi ketika di kelas, bolehkah? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Jadi ada tugas nih Bu Iko, kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan tahun berikutnya Bu Iko juga ikut. Nah ini observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3. Ya. Baik, untuk besok Bu Iko kan ada pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya untuk besok, Bu? Pembelajaran besok kebetulan di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang muatan pelajarannya Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, Bahasa Indonesia itu mencari informasi penting dan IPA itu tentang proses menghasilkan energi listrik. Tentunya tujuan pembelajarannya pastinya anak-anak dapat mencari informasi penting pada teks bacaan proses menghasilkan energi listrik. Luar biasa. Kemudian yang kedua Bu Iko nih, dari tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area yang akan dikembangkan untuk bisa dicapainya itu apa ya? Yang pasti memaksimalkan potensi siswa dalam pembelajaran. Nah, karena pembelajaran ini saya menggunakan aplikasi Canva, berarti saya memaksimalkan potensi siswa dalam penggunaan aplikasi Canva. Nyala nggak ini? Baik. Terus dari area yang mau dikembangkan tadi seperti memaksimalkan potensi, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan buat besok? Nah, strategi pembelajarannya tentu dengan menggunakan pendekatan saintifik juga TIPEK karena ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Luar biasa. Dan menggunakan aplikasi Canva. Lalu yang persiapannya pasti mempersiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, LKPD, terus evaluasi mandiri serta instrumen penilaian. Wah, mantap, menarik nih Bu Rizko. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Iko. Sama-sama Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jojo silakan siapkan. Siap duduk rapi. Siap berdiri mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Jojo. Jojo, siapkan. Siap berdiri. Apaan tadi? Menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selamanya. Baik, silakan duduk kembali. Siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing untuk belajar hari ini. Nah ini, subtema 1, pembelajaran 2, menemukan informasi penting pada teks bacaan menghasilkan energi listrik. Media ini Ibu sudah kirimkan ke Canva kalian masing-masing, termasuk juga bahan ajarnya. Jadi kalian boleh lihat di situ atau bisa lihat di buku tematik kalian masing-masing. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pertama tentang globalisasi? Nah, masih ingat ya? Di globalisasi itu pembelajaran kemarin tentang kerjasama Indonesia
dalam ruang lingkup anggota ASEAN pada bidang sosial dan budaya. Ya, lalu kalian juga menemukan informasi penting pada teks bacaan dengan struktur teks eksplanasi ilmiah, yaitu ada topik masalah, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Betul. Posisi duduknya hadap ke ibu, nah, biar enak. Salah satu kenapa Indonesia bisa kerjasama, salah satu dampak dari globalisasi, ya kan? Salah satu dampak globalisasi adalah, masih ingat, kemajuan teknologi, betul. Kenapa makanya negara-negara bisa melakukan kerjasama? Salah satu dampaknya itu kemajuan teknologi. Jadi komunikasi semakin cepat, komunikasi informasi semakin cepat. Nah, hari ini juga masih berhubungan dengan kemajuan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi, berarti kita harus menggunakan apa? Memakai apa? Kalau bisa hidup, HP-nya bisa hidup, televisinya bisa hidup, listrik, betul. Harus ada sumber energi listrik. Nah, bagaimana itu listrik dihasilkan? Listrik mempunyai peranan penting pada era globalisasi. Nah, Ibu ada sebuah video nih. Kalian perhatikan dulu video Ibu. Tahukah kalian, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Kita dapat terhubung dengan keluarga, saudara, atau sahabat yang berada di wilayah lain atau bahkan negara lain dengan mudah melalui handphone dan jaringan internet. Tanpa berkunjung secara langsung, kita dapat mengetahui kondisi wilayah atau suatu negara beserta pemasangan kita pada suatu tempat, baik Mulai tegap dulu, komputer atau handphone yang terhubung dengan internet. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita juga tetap dapat berdiskusi dengan teman sekelas. Meskipun tidak bertatap muka loh, kita dapat memanfaatkan WhatsApp pada smartphone kita untuk menunjukkan tugas dari guru. Semua peralatan tersebut menggunakan energi listrik. Itulah yang disebut dengan kemajuan zaman di abad 21 atau sering disebut dengan globalisasi. Nah, itu video sedikit tentang peranan listrik di era globalisasi. Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, pentingnya listrik pada era globalisasi. Terus, bentar. Apalagi? Pokoknya listrik mempunyai peranan penting pada era globalisasi. Ibu ada pertanyaan. Dari video tersebut ya, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing? Ya, pernahkah kalian berpikir ya bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing atau bisa kalian gunakan pada teknologi kalian masing-masing? Nanti jawaban ini bisa kalian temui pada saat kalian diskusi kelompok mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan di Canva kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok dulu dan duduk di kelompok kalian masing-masing. Silakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, udah konsentrasi. Tugas LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ke Canva kalian masing-masing. Coba dilihat apakah sudah ada.
Dibuka. Bentar, Ibu juga lagi loading. Dibuka. Di proyek bagian template. Nah itu. Nah ini nih. Sama kayak Ibu. Sudah? Yang tampilannya seperti ini. Proyek ke template. Nah, yang tampilannya seperti ini. Ada nama kelompok, ada nama anggota. Nah, tugasnya pertama, tulis nama kelompoknya dahulu dan anggota kalian masing-masing. Jika anggotanya tidak ada yang masuk, tidak perlu ditulis. Silakan tulis dulu, diketik di LKPD-nya. Nama kelompok dan anggota. Taruh. Hafiz tulisin. Nah, di kegiatan 1 pada LKPD kalian, ada sebuah teks yang berjudul menghasilkan energi listrik. Nah, sudah ditulis nama anggotanya? Sekarang perhatikan ke Ibu. Mulai lihat LKPD-nya. Kalau yang tidak terlihat, Hasbi. Nah, kegiatan 1 ada teks judulnya apa? Menghasilkan energi Ya, listrik. menghasilkan energi listrik. Ada berapa paragraf? 3 paragraf, betul. 1, 2, 3. Nah, siapa yang mau baca paragraf pertama? Jaka, oke, Jaka. Silakan maju. Yang lain menyimak atau boleh membaca di LKPD-nya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, itulah paragraf pertama yang telah dibaca oleh Jaka. Kalian tadi sudah menyimak. Paragraf pertama, kira-kira informasi penting apa yang kalian dapatkan? Atau informasi baru apa yang kalian dapatkan? Peran listrik di era globalisasi. Peran listrik di era globalisasi, betul. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, maka peranan listrik atau kebutuhan listrik sangat penting. Ya, di paragraf pertama. Paragraf kedua. Nah, siapa yang mau baca paragraf kedua? Ayo, Jojo, maju. Kasih mic-nya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber Yang lain energi. menyimak. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengamanan tekanan. 3. Air di dalam pipa pesat. 4. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 5. Melalui katup pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. 7. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Tuh, tadi Jojo sudah membaca paragraf kedua. Terima kasih Jojo. Paragraf kedua tentang apa? Ayo, ada yang bisa menangkap? Langkah-langkah. Ya, PLTA. Apalagi langkah-langkah apa?
Langkah-langkah dalam pembangkit listrik tenaga air. Oke. Yang terakhir paragraf ketiga. April. Oke. Nggak boleh gitu dong. Dari komponen. Komponen utama pada semua pembangkit Yang lain listrik dengarkan. adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin, selain dari aliran air, juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Nah, paragraf ketiga tentang apa? Kalian sudah menyimak dan membaca. Tentang apa, Farid? Paragraf ketiga tentang apa? Ayo. Tentang komponen utama pada semua pembangkit listrik Ya, adalah turbin tentang dan komponen utama pada semua pembangkit listrik. Nah, sekarang kalian sudah menyimak bacaan teman dan kalian bisa membaca sendiri di LKPD kalian masing-masing. Setelah membaca, coba kalian tulis informasi penting pada LKPD kalian masing-masing. Paragraf 1, Jojo duduk. Paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, ayo ditulis, Ibu kasih waktu. Diketik. Diskusi. Ada yang boleh tulis di buku dulu informasinya. Boleh tulis di buku dulu informasinya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Nah, untuk mempermudah kalian, Ibu ada informasi tentang bagaimana sih mencari informasi penting. Ibu jelaskan ya. Nah, ini perhatikan semuanya ke Ibu. Siap, ayo. Tadi kan kalian Ibu minta untuk mencari informasi penting. Nah, bagaimana sih mencari informasi penting pada teks eksplanasi atau teks bacaan? Yang pertama, perhatikan dan cermati isi pada setiap paragraf. Tadi kalian sudah lakukan? Perhatikan dan cermati isi pada setiap paragraf. Atau dibaca ya. Dibaca atau disimak dari teman yang kalian baca. Pada masing-masing kalimat dalam setiap paragraf terdapat beberapa kata kunci. Nah, kalian cari kata kuncinya tentang apa? Tadi kan Ibu tanya ya, setiap paragraf itu menceritakan tentang apa? Nah, itu adalah kata kuncinya. Lalu beberapa kata kunci tersebut dapat kamu gunakan untuk menyimpulkan isi pada tiap paragraf. Simpulan tiap paragraf tersebut yang dimaksud dengan informasi penting pada setiap paragraf. Sudah bisa? Tadi kan kalian sudah membaca sambil menyimak. Nah, kata kuncinya itu cari dulu. Tentang apa? Dari kata kunci itu kalian deskripsikan lagi. Nah, deskripsi itu adalah informasi penting pada teks eksplanasi atau teks bacaan. Apakah sudah kegiatan pertama? Sudah selesai semua? Sekarang kegiatan kedua. Kegiatan kedua coba dibuka, Ibu sudah kirim ke Canva kalian masing-masing. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah sudah ada? Kegiatan kedua, apakah sudah ada? Sudah apa belum? Nanti kirimnya. Boleh kirim. Yang tadi kegiatan 1 yang sudah selesai boleh kirim ke Ibu, kirim ke guru. Yang tugas pertama. Yang tugas pertama yang ini yang tadi. Kirim ke Ibu dulu, boleh kalau sudah selesai. Kalau belum tidak apa-apa, nanti dilanjutkan. Ya, jangan lupa bawahnya ada kesimpulan yang harus kalian isi. Nih, kesimpulan. Kesimpulan dari informasi penting. Jangan lupa diisi juga ya. Ya, kalau sudah selesai,
menemukan informasi penting dan menuliskan kesimpulannya, boleh kirim ke ibu. Nanti lanjut ke kegiatan kedua. Rasya, bentuk yang tadi. Rasya kenapa sakit perut? Nah, kegiatan 1 sudah selesai semua? Coba ibu cek. Ibu tunggu lagi. Ya. Kirim ke guru. Kesimpulannya jangan lupa di bawahnya ada ya. Ya. Kirim ke guru kalau sudah. Kenapa, Jojo? Iya, itu kan kegiatan 1. Mana? Fauzan itu kan di bangku dong. Iya, kirim. Itu kan semuanya udah otomatis. Ya, kirim. Ibu cek ya, apakah sudah masuk? Ya, yang email 16, nomor 16 sudah. 7 udah, 4 sudah, 20 sudah. Kegiatan 1 sudah semua? Sudah, halo? Hai. Kegiatan 1 sudah semua? Kegiatan kedua kita lanjut ya. Kegiatan kedua tampilannya seperti ini. Sudah? Sudah ada semua di kanvanya? Sudah dibuka? Nah, kegiatan kedua instruksinya apa? Buatlah peta konsep menghasilkan energi listrik. Ya, buatlah peta konsep menghasilkan energi listrik. Yang tadi kalian sudah baca. Tadi energi listriknya pembangkit listrik tenaga apa? Air. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Ada berapa tahapan yang harus dilalui pada pembangkit listrik tenaga air? 5. Di teks 10. 10. Ya, di teks itu ada 10. Ya, kalau kalian cermati ada 5 komponen penting yang harus ada di pembangkit listrik tenaga air. Ya, tahapannya ada 10, komponennya ada 5. Betul sekali. Ibu ada penjelasannya. Nah, ini dia. Bagaimana listrik dihasilkan? Kembali lagi. Perhatikan Ibu. Jihan. Tadi pada teks bacaan paragraf terakhir bahwa pembangkit listrik, di semua pembangkit listrik itu pasti selalu ada 2 komponen penting. Apa? Ya, turbin dan generator. Betul. Nah, bagaimana listrik dihasilkan? Pada dasarnya listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Ya, ada tenaga air, ada tenaga angin, ada tenaga panas bumi atau uap. Nah, di semua pembangkit ini yang harus ada komponen pentingnya ada 2. Yang harus ada itu turbin dan generator. Turbin bergerak untuk menghasilkan energi gerak, lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi turbin yang menggerakkan, generator yang menghasilkan energi listrik. Nah, paham sampai sini? Paham. Yang di ujung? Komponen penting pada pembangkit ada 2, apa saja? Turbin dan generator. Ya, turbin fungsinya untuk apa? Untuk Nah, mengalirkan air, mengalirkan listrik. turbin tuh bergerak. Untuk mengalirkan air. Ya, turbin yang bergeraknya, turbin yang menggerakkannya, generator yang menghasilkan.
Nah, Ibu ada video tentang komponen penting pada pembangkit listrik tenaga air. Perhatikan dulu videonya. Semuanya menghadap ke video. Nah, jika perhatikan. Misalnya pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau waduk. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin menghasilkan pasokan air yang cukup dan stabil. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang satu. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian air dialirkan menuju bak penenang dua. Air yang berlebih akan keluar secara bertahap melalui bak limpasan. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau reaktor. Oval, perhatikan oval. Pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang, Pipa pesat. Oh, yang ini yang dalam, ya. Untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat bersumber. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling. Nah, ini turbin yang tujuh. Selanjutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator pun akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar mekanisme di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Generator disambungkan dengan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik. Setelah kapasitas tegangannya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan dibagikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Komponen utama pada energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi untuk menyalurkan energi gerak. Sementara itu, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain berasal dari aliran air, energi gerak pada pembangkit listrik dapat dihasilkan dari angin, uap, panas bumi, dan energi lainnya. Nah, dari video tersebut, kalau kalian amati,
Kalau kalian amati, ada berapa komponen penting yang harus ada di pembangkit listrik tenaga air? 5. Apa saja itu? Waduk, Ya, waduk, bendungan, pipa pesat, turbin, generator, jalur transmisi. Dari jalur transmisi baru ke rumah warga atau rumah penduduk. Jadi dari 10 tahapan yang tadi di teks, ternyata harus ada 5 komponen penting. Coba kalian bikin buat peta konsepnya di LKPD kalian masing-masing tentang alur pembangkit listrik tenaga air. Ada gambarnya, ada tulisannya juga. Ayo, Ibu kasih waktu. Nah, sudah selesai semua? Sudah kirim ke Ibu semuanya? Benar? Halo? Hai. Hai, hai, halo. Konsentrasi. Nah, kalau sudah semua tugas kelompoknya dikirimkan ke Ibu, Ibu mau satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompoknya Nikola Tesla. Nah, silakan maju satu kelompok 2 orang. Kenapa? Kalau nggak muat nggak apa-apa. Oke. Yang lain disimak, hargai temannya yang di depan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada yang mau presentasi? Kelompoknya tadi apa? Siap. Tidak ada suara selain suara Jaka dan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nikola Tesla, anggotanya Jaka, Nabila, Hasbi, Eliana, Adijah. Paragraf 1. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini. Paragraf 2. Listrik dihasilkan dan pembangkit listrik dengan berbagai sumber salah satunya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Paragraf 3. Komponen utama pada pembangkit listrik tenaga air ada turbin dan generator pada tenaga Yang listrik. lain, apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Nah, Jojo beda apanya? Paragraf 1, Jojo bacakan apa? Paragraf 1. Boleh yang baca Farid atau Fauzan. Dari hasil kelompok Nikola Tesla, informasi penting pada paragraf 1 tentang listrik mempunyai peran penting di era globalisasi ini. Lalu di paragraf kedua itu ya, paragraf kedua listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Apa Jojo yang bedanya? Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Globalisasi terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Ya, dampak dari globalisasi. Jadi bedanya ada globalisasi atau dampak dari globalisasi adalah kemajuan teknologi. Terus, tepuk jempol. Satu jempol. Dua jempol. Keren. Kesimpulan. Kesimpulan, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Peranan listrik sangat dibutuhkan untuk menghidupkan barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, dan lainnya. Listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik dengan berbagai sumber. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Agar aliran listrik bisa sampai ke rumah ada 10 komponen yang harus dilalui. Namun komponen utama pada pembangkit tenaga listrik adalah generator dan turbin. Oke, kegiatan 1 sudah. Sekarang kegiatan kedua.
pembangkit listrik tenaga air. Bendungan atau waduk akan menyalurkan air ke pipa pesat. Pipa pesat mengalirkan ke turbin. Turbin menggerakkan generator. Generator mengalirkan ke jalur transmisi. Jalur transmisi akan mengalir ke rumah-rumah warga. Wah, hebat sekali peta konsepnya, tepuk tangan. Dari peta konsep ini, kelompok Nekawatesa bendungan, betul, ada bendungan ya. Komponen yang pertama ada bendungan mengalirkan air ke pipa pesat. Komponen kedua pipa pesat. Dari pipa pesat, air itu digerakkan oleh turbin. Turbin ingat ya, yang menggerakkan. Dari menggerakkan, hasil gerakan itu menghasilkan listrik pada generator. Ya, pada generator. Generator ini fungsinya yang menghasilkan listrik dari energi potensial atau energi gerak yang digerakkan oleh turbin. Lalu energi listrik yang dihasilkan diarahkan atau dialirkan melalui jalur transmisi. Nah, dari jalur transmisi ini baru ke rumah penduduk, baru nyampe lah ke rumah kalian masing-masing atau ke sekolah. Nah, itulah aliran listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing atau ke rumah penduduk dengan pembangkit listrik tenaga air, ya, dengan pembangkit listrik tenaga air yang mempunyai 5 komponen penting. Yang pertama apa? Bendungan, Pipa pesat, Turbin, generator, jalur transmisi. Apakah kelompok yang lain sama atau berbeda? Sama, kita konsepnya seperti ini. Ada komponen 5 ini plus rumah warga. Tepuk jempol buat kita semua, tepuk jempol. Silakan duduk, terima kasih kelompoknya Nikola Tesla. Dari hasil diskusi ini kalian sudah paham ya bagaimana listrik dialirkan ke rumah warga atau ke rumah kalian masing-masing. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, benar? Ada yang mau bertanya? Tadi kalian sudah diskusi tentang bagaimana mencari informasi penting pada teks eksplanasi atau teks bacaan pada judul menghasilkan energi listrik. Tadi kesulitan tidak dalam mencari informasi penting? Lumayan ya. Bagaimana tadi untuk menemukan informasi penting? Bagaimana caranya? Tadi caranya mencermati. Ya, mencermati isi bacaan. Terus, apa lagi? Dicermati, dibaca, disimak, mencari kata kunci, ya, mencari kata kuncinya. Dari kata kunci itu dideskripsikan lagi menjadi sebuah simpulan atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah informasi penting. Nah, dalam menghasilkan energi listrik, ada kesulitan atau tidak pada pembangkit listrik tenaga air? Nah, coba diulangi bagaimana alurnya tadi. Alurnya dari generator. Alur pembangkit listrik tenaga air, ayo. Bendungan, dialirkan ke pipa pesat airnya. Dialirkan ke turbin. Ya, di turbin. Turbin lalu ke generator. Jalur transmisi. Turbin itu tadi fungsinya untuk apa? Turbin. Menggerakkan generator. Ya, untuk menghasilkan energi gerak atau energi potensial. Dari energi gerak itu dialirkan ke generator. Generator fungsinya untuk apa? Generator untuk menghasilkan listrik. Menghasilkan energi listrik lalu dialirkan ke jalur transmisi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa, Jojo?
Salah satu PLTA yang ada di Indonesia. Nah, ini juga Ibu akan jelaskan. Bendungan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Namanya Bendungan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri. Nah, nanti kalian di rumah bisa mencari informasi bendungan-bendungan lain yang fungsinya untuk pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Selain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ada yang namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidra atau disingkat PLTMH. PLTMH ini sama-sama menggunakan aliran air. Bedanya, listrik yang dihasilkan pada PLTMH ini adalah skala kecil, berskala kecil. Makanya pembangkit listrik tenaga mikrohidra ini cocok di daerah pedesaan, ya, yang ada air terjunnya, yang ada aliran sungainya, ya, itu cocok di daerah pedesaan. PLTMH ini bisa disebut PLTA tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia sama-sama air. Ya, karena sama-sama menggunakan aliran air, hanya saja listrik yang dihasilkan pada PLTMH skalanya kecil, ya. Kalau PLTA itu skalanya besar, ya, bisa sampai ke rumah penduduk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang menghasilkan energi listrik? Tidak ada? Betul? Nah, oke, kalau gitu sebelum tugas mandiri kita ice breaking sebentar, ya, biar kembali lagi semangatnya. Masih ingat Marina menari di atas menara? Marina menari di atas menara. Siap ya, semuanya siap. Pilih duduk. Konsentrasi. Lebih cepat ya kalau masih ingat. Ayo Rifka. Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Ya, Luna kebingungan sama Fauzan. Coba Fauzan sama Luna berdua ya. Kita nyanyi sama-sama. Ya, siap ya. 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Oh, loadingnya masih ini. Nah, tugas kelompok sudah, sekarang saatnya tugas mandiri. Kalau tugas mandiri berarti dikerjakan secara sendiri. Ya, siap, harus siap. Ketua kelompok maju, diambil. 3, 4, 5. Itu contohnya. 4. 1, 2. Berapa? 5 bukan? Silakan dibagikan ke anggotanya. Lebih nggak nih? Kurang 1. Asalkan. Oh iya. Ibu pakai mikrofon. Jangan ngasal ngisinya. Di bahan ajar. Kalau lupa dilihat di bahan ajar. Duduk. Masih Marina aja. Bentar. Nama siswa. Isi di sini langsung. Sudah kebagian semua. Tulis namanya, nama siswa, nama kalian masing-masing. Hari, tanggal. Sekarang hari apa? Sabtu, hari Rabu.
Hari Rabu tanggal 23 November 2022. 2 hari lagi hari guru. Diisi langsung di sini dijawab ya, dipilih ada pilihan ganda dan isian. Lagi. Jojo sih bikin nangis. Maaf. Udah, Olivia, udah. Jojo. Ya, makanya jangan bercanda terus. Lihat Dio tuh rambutnya tuh Dio. Udah. Ayo kembali lagi diisi. Ntar waktunya keburu habis. Ya. Iya. Beli makannya, jangan minjem. Sudah selesai? Hitung sama-sama. 10. Jojo ngomongnya. Gak minjem. Komen. Besok-besok gak usah minjem yuk. Ngomongnya tolong dijaga. Yuk, waktunya dikit lagi. Ya, udah selesai. Ya, Rasya bingung nyari contekan lagi, Rasya. Iya. Kenapa lagi? Ayo, ada yang tanya lagi. Udah selesai? Enggak, Luna tuh, iya. Ini ngomongnya Jojo emang nih berantem mulu nih, nggak pernah akrab. Yang ini ngeluh mulu sama Rasya. Rasya kan cowok sendiri, di situ harusnya jadi pemimpin. Kan cowok itu pemimpin. Pemimpin keluarga. Ini cowok sendiri udah kayak anak. Iya, kalau ini beda lagi. Anak, rasa bapaknya. Ini kerukunannya nih, kerukunan rumah tangganya ini ya nih, kurang akrab. Udah, ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Makanya jangan nyari contekan. Ada lagi yang sudah selesai? Mau istirahat gak? Ayo.
Pakai sepeda. Jojo, tuh kan Jojo. Nih kayak ini nih, ini rukun, makmur, sejahtera. Itu mah dari pemimpinnya itu emang. Bagus, berarti fokus. Dan waktu sudah habis dikumpulkan. Ayo 10, 9, kumpulin aja. 8, 7, 6. Yang belum nanti dilanjutkan habis sholat. 4, 3, kumpulkan di tengah. 2, kumpulkan di tengah. 1, belum. Di tengah, di tengah. Yuk kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. 1, 2. Yang masih berdiri nyanyi ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasya duduk di meja. Ya nggak apa-apa lanjutkan. 10. Konsentrasi. Jojo. Nah, tugas mandirinya sudah selesai. Pembelajarannya juga sudah selesai. Nah, apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Ya, dalam kesimpulan, dalam mencari informasi penting. Setelah informasi penting dibuat kesimpulan tentang globalisasi. Manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini, kalian bisa apa? Mendapatkan pengetahuan tentang globalisasi. Mendapatkan pengetahuan tentang globalisasi. Terus, globalisasi kan listrik itu mempunyai peranan penting pada era globalisasi. Dan mengetahui bagaimana cara listrik datang ke rumah. Ya, dan mengetahui bagaimana listrik sampai ke rumah kalian masing-masing. Berarti kalian sudah tahu ya bagaimana listrik yang kalian gunakan itu dihasilkan atau dialirkan. Ternyata pembangkit listriknya itu bisa bersumber dari tenaga air, ya, tenaga air. Tenaga air itu adalah sumber daya alam yang alami, yang dapat, yang jumlahnya juga terbatas. Bentar ya, Mas. Oh, uangnya di kelas Umi ya? Ya, taruh sini aja, Mas, nggak apa-apa. Makasih ya, Mas, maaf masih belajar. Ya, makasih ya, Mas. Ya. Dan kembali lagi konsentrasi. Udah mau kemana? Tadi manfaat yang kalian dapatkan, kalian bisa mengetahui bahwa listrik bisa dihasilkan atau dialirkan dari pembangkit listrik tenaga air, ya, dari pembangkit listrik tenaga air itu sampai ke rumah penduduk atau ke rumah kalian masing-masing. Kalian kan sudah tahu nih ya bahwa listrik itu sumbernya bisa dari air atau sumber-sumber lainnya. Tadi ada yang uap atau panas bumi atau pembangkit listrik tenaga angin. Ya, itu semua adalah alami. Setelah mengetahui itu, apa yang harus kalian lakukan? Menghemat listrik. Betul sekali. Yang lain dengarkan. Menghemat listrik. Kalian kan sudah tahu ya bahwa listrik itu dihasilkan dari yang alam, sumber daya alam. Berarti tugas kalian adalah bagaimana cara menghemat energi listrik. Itu akan kalian pelajari pada saat pembelajaran ketiga. Nah, tugas kalian di rumah, sebentar ya, Pak. Tugas kalian di rumah adalah
mencari informasi penting tentang pembangkit listrik yang ada di Indonesia selain pembangkit listrik tenaga air. Apa saja yang digunakan oleh Indonesia selain pembangkit listrik tenaga air? Bisa ya mencari informasi penting di rumah, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Assalamualaikum Bu Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Iko? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode-metode saintifik yang sudah dilaksanakan. Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu kita refleksi nih, kira-kira hal apa sih yang masih kurang ketika pembelajaran kemarin Bu? Oh, yang kurang tentunya banyak, nggak banyak sih, ada aja. Terutama pada saat diskusi kelompok, ada Iya. anak yang tidak aktif, ada Hmm, anak yang memang aktif dalam diskusinya. Jadi harus kita ingatkan terus pada anak-anak yang pasif dalam diskusi kelompok. baik, baik. Kemudian untuk yang positifnya kira-kira apa Bu? Nah, positifnya dalam penggunaan aplikasi Canva itu membuat anak-anak menjadi semangat belajar, semangat dalam pembelajaran dan dalam presentasi kelompok. Karena kan aplikasi Canva ini tugasnya bisa dikirimkan ke laptop saya, lalu Iya, saya betul. tugas anak saya bisa tampilkan. Karena ada di kelas Infokus. khusus ya di Canva Iya, ya. saya tampilkan di Infokus, jadi semua anak-anak yang lain bisa melihat tugas kelompok yang lain hasilnya. Iya, 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 baik, baik. Dari kegiatan kemarin Bu Iko nih, itu kan udah ada beberapa hal yang dilalui dari dari persiapan, kemudian dari pas pelaksanaannya, kemudian dari tadi ada nilai-nilai positifnya, kemudian adakah rencana tindak lanjut nanti ke depannya seperti apa? Mungkin ada ketika ada kekurangan mau diapakan, ketika ada kelebihannya hal yang positif mau seperti apa tindak lanjutnya? Tentunya tindak lanjutnya dalam hal positif saya pertahankan seperti diskusi kelompok, presentasi itu saya tetap pertahankan dan penggunaan media seperti aplikasi Canva dalam pembelajaran. Mungkin kekurangannya yaitu pada saat anak yang pasif kelompok saya lebih ingatkan lagi bagaimana untuk aktif dalam kelompok atau saya bagi tugas-tugasnya biar semua mengerjakan dalam diskusi kelompok. Baik, menarik sekali ya Bu Iko. Iya, Mudah-mudahan Pak. kedepannya bisa lebih lagi untuk mengembangkan pembelajarannya lebih semangat lagi. Iya. Gitu. Kemudian untuk mencari inovasi-inovasi baru biar suasana di kelas tidak bosan, itu bisa lebih semangat lagi. Dan tadi juga sudah banyak sekali ilmu yang saya dapat nih dari Bu Iko. Mudah-mudahan bisa saya praktekkan juga nih di kelas. Amin. Baik, terima kasih Bu Iko. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.